Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini insyaallah kami akan menjelaskan fitur baru yang ada di aplikasi SizeCloud, yaitu fitur manajemen aset. Nah, di sini fitur manajemen aset digunakan tentunya untuk memantau aset-aset apa saja yang dimiliki oleh Ponpes. Nah, di sini dengan fitur manajemen aset tentunya akan diketahui berapa total aset yang saat ini aktif, berapa total aset yang dipinjam, kemudian berapa nilai atau total nilai buku setelah dilakukan penyusutan tentunya di dalam periode tertentu. Karena apa? Karena aset yang sifatnya seperti misalnya kursi, meja, komputer. Nah, itu merupakan aset-aset yang nilainya tentunya mengalami penyusutan. Nah, jadi aset tersebut tentunya harus diketahui berapa nilai bukunya dari bulan ke bulan. Nah, di sini saya sudah membuka menu aset dari admin Ponpes. Nah, di sini sebenarnya untuk menu aset sendiri nanti bisa diberikan akses ke admin Sarpras. Nanti bisa ditambahkan ke pegawai data pegawainya dulu, kemudian diberikan akses admin Sarpras. Nah, seperti ini. Adapun untuk contoh ini saya contohkan untuk diakses dari menu admin Ponpes. Nah, langkah awal untuk menambahkan data aset yaitu pergi ke menu data aset tentunya, kemudian ke kategori aset. Nah, di sini bisa ditambahkan terlebih dahulu untuk daftar asetnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu daftar aset. Nah, di sini kebetulan untuk aset tanah di sini tentunya aset tanah ini tidak terjadi penyusutan. Nah, jadi perlu ditandai nanti di sini kalau asetnya secara umumnya aset itu mengalami penyusutan, akan tetapi ada beberapa aset seperti tanah dan yang semisalnya itu tidak mengalami penyusutan, justru mengalami peningkatan. Nah, di situ tidak perlu dicentang aset dalam kategori ini disusutkan seperti ini. Akan tetapi aset secara umum itu pasti mengalami penyusutan. Contohnya seperti ini, saya tambahkan kategori baru misalnya komputer misalnya. Nah, di sini untuk kodenya saya pakai kom misalnya seperti ini. Masa manfaatnya saya perkirakan misalnya dalam tahun misalnya anggaplah misalnya 3 tahun misalnya untuk masa manfaatnya. Kemudian metode penyusutannya di sini bisa disesuaikan, bisa menggunakan garis lurus atau saldo menurun. Akan tetapi jika tidak mengetahui metode penyusutannya, ini bisa dipilih secara default yaitu pilih metode garis lurus saja. Nah, metode ini sangat umum digunakan untuk menghitung penyusutan sebuah aset. Nah, seperti itu. Kemudian, nilai residunya misalnya di sini 11% dari harga aset itu. Nah, misalnya seperti itu. Ini untuk secara defaultnya saja ya. Nah, setelah diisi seperti ini disimpan. Nah, barulah selanjutnya dibuatkan daftar asetnya. Misalnya komputernya misalnya seperti ini. Nah, ini dipilih kategorinya aset. Ini nama asetnya Dell Inspiron misalnya. Nah, ini di unit apa nanti asetnya ini ditempatkan. Kemudian kapan tanggal perolehan atau tanggal pembeliannya. Misalnya seperti ini, dipilih tanggalnya misalnya tanggal pembelian tanggal itu. Harga pembeliannya misalnya 5 juta. Nah, misalnya seperti ini. Nah, umur ekonomisnya secara default mengikuti kategori tadi, yaitu ini harus dalam bentuk bulan ya. Kalau tadi tahun, nanti akan dikonversi ke bulan. Kemudian nilai residu atau nilai penyusutannya setiap bulannya yaitu sebesar 550.000. Nah, ini bisa ditentukan secara manual lagi seperti itu. Nah, kondisi aset ini bisa dipilih. Jika beli baru tentunya kondisinya baik. Nah, ini ditentukan juga. Kemudian jika ingin mencatat langsung ke pengeluaran, transaksi pengeluaran, nah ini bisa dipilih
seperti ini misalnya. Nah, ke dipilih akun sumber dana dan akun pengeluarannya. Akan tetapi jika tidak butuh dicatat di pengeluaran, ini bisa dihilangkan centang seperti ini. Nah, kemudian setelah itu simpan aset. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa ditambahkan banyak, misalnya beli kursi misalnya. Mungkin ini saya tambahkan dulu kategorinya kursi misalnya. Kursi kelas misalnya. Manfaatnya misalnya 2 tahun misalnya. Ini mungkin 5%. Nah, ini bisa ditambahkan asetnya kursi kelas misalnya. Ini kategorinya kursi kelas, kemudian unitnya jangan lupa dipilih, tanggal pembelian kapan, kemudian harga kursinya misalnya 150.000 misalnya per satuannya misalnya. Nah, ini nilai residunya. Nah, kuantitinya misalnya sekaligus banyak, ini bisa ditulis langsung misalnya ada 20 misalnya. Nah, total nominalnya seperti ini. Nah, nanti akan otomatis mengenerate sebanyak 20 aset kursi kelas. Nanti otomatis kode asetnya sendiri akan muncul otomatis sebanyak 20. Seperti ini, simpan, sudah seperti ini. Kemudian misalnya sini saya buka kembali, saya filter kursi kelas. Nah, di sini misalnya saya mau cetak untuk kursinya, ini cetak keseluruhan kursinya misalnya, untuk ditempel, tentunya untuk ditempel di masing-masing aset. Ini pasti diperlukan nanti ya untuk pencetakan aset ini, pencetakan kode aset ini. Jadi nanti ini masing-masing semuanya akan ditempel di masing-masing aset tersebut. Nah, di sini bisa dicetak, nanti ukurannya bisa ditentukan, kemudian cetak seperti ini. Nah, ini bisa dicetak langsung di tempat percetakan untuk cetak stiker. Jadi stiker itu tadi setelah dicetak langsung ditempel di aset tersebut. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti jika aset tersebut mau dilakukan pengecekan kondisinya atau mau dipinjam, nah aset itu tinggal dilakukan scanning agar aset tersebut bisa diketahui di mana posisinya saat ini atau kondisinya saat ini apa, seperti itu. Nah, ini setiap bulan nanti aset ini akan berkurang nilai ekonomisnya ya. Jadi nanti harga perolehan awalnya 150.000, dan setiap bulan nanti akan berkurang, misalnya tadi 7.500 dan seterusnya. Ini berdasarkan nilai residu. Nanti seperti itu. Tentunya ini berdasarkan metode penyusutan yang dipilih tentunya. Nah, nanti masing-masing metode penyusutan ini akan berbeda cara perhitungannya. Garis lurus berbeda dan saldo menurun berbeda tentunya. Nah, setelah menambah aset seperti ini di aplikasi Sescloud untuk manajemen aset, ada lagi untuk proses misalnya aset tersebut mau dipinjam misalnya. Adapun jika aset tersebut tetap tidak maksud kami tidak dipinjam ataupun tidak diapa-apakan, aset tersebut tetap berada di unit tersebut, maka tidak perlu dilakukan apa-apa ya. Nah, seperti itu. Aset tersebut akan otomatis setiap bulannya akan dihitung nilai penyusutannya otomatis dari sistem. Nah, tapi jika dilakukan peminjaman, nah itu perlu dicatat di sini nantinya. Nah, seperti ini. Ini masih kosong misalnya. Nah, ini nanti bisa di-scan tadi dari barcode tadi yang sudah dicetak stikernya, nanti tinggal di-scan ataupun bisa di-scan lewat kamera. Nah, setelah di-scan seperti ini akan muncul berhasil. Nah, selanjutnya kursi ini kapan akan dilakukan pengembaliannya bisa dicatat, misalnya tanggal 31 misalnya. Nah, ini saya mau langsung di approve saja. Nah, ini sudah berhasil dilakukan peminjaman. Nah, selanjutnya jika barang tersebut sudah diserahkan ke peminjam, selanjutnya diserahkan seperti ini ya, bisa per satu-satu seperti ini atau
serah terima massal. Nah, seperti ini. Nah, statusnya sudah dipinjam. Di sini nanti terpantau, bisa dilihat di laporan aset misalnya. Nah, seperti ini di kartu asetnya, di statusnya di sini terpinjam, nanti terlihat status kartu asetnya seperti ini. Nah, di sini nanti akan memuat riwayat-riwayat baik dari sisi penyusutannya, kemudian mutasi jika dilakukan mutasi ke unit yang lain, kemudian riwayat dipinjam, kemudian atau riwayat aset tersebut dihapus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jika aset itu perlu dilakukan stock of name atau pengecekan aset fisik, nah situ bisa dilakukan pengecekan seperti ini di menu stock of name. Nah, nanti tinggal dibuka sesi baru unitnya, kemudian nah seperti ini, nah, tinggal di scan masing-masing aset seperti ini ya. Nah, seperti ini di scan asetnya. Nah, setelah dilakukan scan aset tersebut, tentunya jika dilakukan proses stock of name, tentunya seluruh aset harus di scan. Karena apa? Karena yang tidak di scan dianggap hilang. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jika saya tutup sesi ini, kemudian saya yes, nah di sini aset yang tidak ditemukan ya. Karena saya melakukan hanya saya lakukan satu aset yang di scan, nanti aset yang tidak berhasil di scan itu tentunya secara sistem itu dianggap hilang atau tidak ditemukan. Nah, seperti itu kegunaan menu stock of name. Nah, selanjutnya mutasi. Nah, di sini bisa dilakukan pengetesan aset ini mau dipindahkan ke unit mana. Nah, di sini kebetulan kita tidak ada unit yang lain, hanya satu unit. Nah, jika dilakukan proses mutasi nanti bisa dicatat di mutasi. Kemudian jika perlu dilakukan penghapusan aset. Nah, penghapusan aset ini misalnya aset tersebut sudah tidak digunakan lagi atau karena hal-hal tertentu aset mau dihapus, bisa dilakukan penghapusan aset. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengupdate misalnya ada aset-aset tertentu yang rusak, misalnya kondisinya rusak berat seperti ini, bisa dilakukan proses pengeditan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti kondisinya bisa dipantau di sini. Nah, di sini asetnya rusak berat, atau bisa dilihat di chart yang ada di data aset. Nah, seperti ini ada 20 aset yang kondisinya bagus, baik, ada satu yang rusak. Nah, seperti itu. Di sini juga ada chart untuk masing-masing kategori aset. Nah, nanti setiap bulan aset tersebut akan dilakukan metode penyusutan tentunya. Apakah aset tersebut akan berkurang nilai ekonomisnya atau nilai bukunya. Nah, seperti itu. Nah, demikian penjelasan mengenai fitur aset di aplikasi SalesCloud. Jika ada pertanyaan silakan bertanya langsung ke customer service kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.